Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen ini kami persilahkan kembali untuk jamaah mengajukan pertanyaan. Namun kami akan sampaikan terlebih dahulu nanti di segmen 5, kami ada segmen nasihat Ustadz. Nah di sini para jamaah, para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Anda bisa menuliskan lewat kolom komentar @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kami yaitu orang yang beruntung dan merugi dalam Al-Quran atau menurut Al-Quran. Nah kami akan persilahkan kembali para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Nel. Oke, silakan Ibu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan mengenai pengalaman hidup selama ini, banyak sekali cobaan-cobaan yang berat, yang enak, dan yang gak bisa kita tahan. Saya ingin menanyakan apakah itu diberikan oleh Allah adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita atau iman kita, ataukah karena kita berbuat salah yang kita tidak ketahui. Hanya itu aja. Baik, terima kasih Ibu Nel. Ujian yang menimpa kita apapun itu, apakah itu bagian daripada meningkatkan iman kita atau jangan-jangan kita yang masih kurang dekat dengan Allah, masih bermasalah dalam hidup kita ya Bu ya. Baik, silakan Ustaz Riza Muhammad. Izin Nabi. Ibu, mari kita buka Al-Baqarah 155 tentang ujian. وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Setiap ujian akan datang ke rumah kita semuanya. Lapar, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Cepat atau lambat Anda akan kehilangan. Kehilangan orang-orang yang Anda sangat sayangi di sisi Anda. Suami Anda, ibu Anda, adik Anda, itu ujian. Nah, ujian ini disebut meningkatkan derajat kita atau teguran. Bagaimana melihatnya? Bagaimana kedekatan Anda kepada Allah. Kalau Anda baru saja melakukan dosa, melakukan maksiat, kemudian setelah melakukan itu, dagangan sepi guys. Jualan sepi banget. Oh ya Allah, gue baru ngomongin orang ya. Nah itu sadar tuh. Ternyata sepinya dagangan itu akibat dari ulah dosa yang Anda kerjakan. Waman a'radha, siapa yang senantiasa berpaling dari dzikir kepada Allah dan senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, Allah sempitkan rezekinya. Nah kalau orang sudah melihat seperti itu berarti bukan ujian Bu, tetapi teguran agar tidak suka ngomongin orang. Halo? Itu ada loh orang yang melakukan maksiat dan dosa hari itu langsung hukumannya besok pagi tuh. Oh ya Allah baru sadar, astagfirullahaladzim pantas dagangan gue sepi ya. Kemarin ngomongin orang, itu namanya teguran. Agar Anda tidak melakukan dosa yang sama. Nah yang dikatakan ujian meningkatkan kualitas iman adalah ketika Anda taat, Anda baik, selalu di jalan Allah, musibah yang tidak mengenakkan datang. Itu namanya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah serta orang-orang yang mendapatkan petunjuk karena dalam ketaatannya ia sabar menerima ujian Allah. Selama Anda taat dan tidak bermaksiat, maka ini disebut ujian peningkatan kualitas iman. Tapi kalau Anda berbuat dosa, dikasih musibah, terus berkata kepada orang lain, gue sedang diuji, OMG, hello. Bukan diuji itu bestie, tetapi ditegur, disentil agar apa? Anda kembali kepada jalan yang lurus. Insya Allah itu ukuran untuk melihat aku sedang diuji dengan kualitas iman, aku disentil dengan perkara dosa dan maksiat. Baik. Selamat merenungkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Dan berikutnya kami persilakan Mbak Mia yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Amin Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia. Izin bertanya Ustadz,
kenapa orang yang beriman dan beramal soleh digolongkan sebagai orang yang beruntung, sementara orang yang kafir dianggap merugi dalam Al-Quran? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Abi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, demi waktu. Ini Allah seakan menggambarkan bahwa demi sejarah manusia, sepanjang sejarah manusia, sudah aku tahu kata Allah bahwa semua manusia celaka, semua manusia merugi kecuali orang yang punya iman dan beramal soleh. Tapi disitu dilanjutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk yang berikutnya untuk menjaga iman dan amal soleh saling menasihati. Tapi yang paling penting intinya adalah bahwa kita beriman, beramal soleh. Kenapa? Kok hanya orang yang beriman yang selamat? Kenapa? Kok orang-orang kafir merugi? Nah, kafir artinya kafaroh. Kafaroh artinya sataroh. Dia menutup. Sebetulnya kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap manusia lahir dia sudah membawa iman, membawa fitrah. Fitrah itu iman. Dia sudah beriman kepada Allah. Karena Allah sudah membuktikan alastu bi rabbikum ketika masih janin kepada semua janin dalam rahim ibu. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhanmu? Qalu bala. Semua janin bersaksi, benar engkau Tuhanku. Jadi begitu dia lahir membawa fitrah, membawa iman. Nah, disinilah kemudian dia begitu lahir fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kata Nabi. Maka begitu bergabung sama orang tuanya, ayahnya, ibunya, ayahnya mungkin beragama Yahudi, jadi Yahudi anaknya. Ayahnya beragama Nasrani, jadi Nasrani anaknya. Nah, lingkungan yang membuat dia menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menutup imannya. Sataroh, kafaroh. Dia menutup imannya. Ketika dia menutup imannya, maka dia tidak mau beriman kepada Allah. Tidak kenal Allah, tidak kenal apa kewajibannya kepada Allah, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu, halo? Hidup ini ada SOP-nya. Jangan kemudian kita ngarang sendiri. Alam ini ada yang punya, kita yang punya. Ada SOP-nya, ada caranya hidup. Nah, karenanya ikuti SOP-nya. Maka turunlah panduan hidup namanya Al-Quran. Nah, yang tidak beriman kepada Al-Quran kafir. Diutuslah oleh Allah Rasul-Rasul sebagai mentor, sebagai pembimbing, sebagai pembina. Yang tidak beriman kepada para Rasul kafir. Nah, otomatis karena dia tidak ikut panduan dari Allah, tidak ikut panduan dari Nabi, maka dia menyimpang hidupnya. Maka dia akhirnya ikut siapa? Ikut setan. Nah, karena ikut setan berarti setan kemana? Ke neraka. Makanya yang ikut setan ke neraka. Yang ikut Allah, Allah kasih surga. Itulah mengapa orang-orang yang kafir dia masuk neraka karena dia telah menutup dirinya dari iman kepada Allah dan dia tidak mau beriman kepada Allah dan dia tidak mau ikut Allah dan dia ingin hidup sesuka nafsunya. Nah, kita ini semua orang-orang yang beriman. Kita semua ini orang-orang yang siap ikut Allah, ikut Rasulullah. Bapak Ibu Rahimakumullah, ringkasan cara ikut Allah hanya 2. Ada berapa? Coba angkat tangannya, ada berapa? Angkat tangannya, ada berapa Pak? 2. Yang pertama if'al, yang kedua la taf'al. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan. Gitu aja. Seperti ikut GPS. GPS tuh belok kanan, belok. Belok kiri, belok. Lama-kelamaan nanti kalau ikut patuh apa kata GPS nyampe ke tujuan enggak? Nyampe. Tadi Abi Amir mau menuju sini enggak tahu alamatnya. Untungnya ada GPS. Ikut aja, belok kanan, belok kiri. Akhirnya nyampe ke sini. Nah sama Bu, ke surga. Nah kata Allah, ini halal, kerjakan. Ini haram, jauhi. Gitu aja. Nah kalau Bapak Ibu ikut pasti nyampe ke mana? Ke surga. Yang banyak orang apa? Ini halal, nggak ngambil. Ini haram, diambil. Judi online, haram. Zina, haram. Riba, haram. Korupsi, banyak nggak yang haram-haram itu dikerjakan? Nah gimana masuk surga?
Nah itulah dia. Mengapa mereka kafir? Karena mereka tidak mau ikut Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib Amir Faisal yang memberikan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi kami sampaikan pemirsa di segmen berikut, segmen 5, yaitu ada segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, dan Anda bisa menuliskan lewat kolom komentar kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.